كل شريك بحقه وشرا لذي شريك من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة الخزي بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بداء الأنبياء والملائكة وبالأولياء جند لنا بالإجابة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rabu, tepatnya tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 2023. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat, dalam taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. Allahumma salli wa sallim. Ya, kita lanjutkan kitab kita, pelajaran kita, yaitu masalah dalam ilmu fikih, masuk kepada rukun-rukun sholat, yaitu sampai kepada ar-ruknur rabi', yaitu rukun yang keempat. Ya, diperhatikan, jaga jangan sampai ngantuk.
Ya, karena kalau ilmu fikih godaannya ngantuk. Habibnya nggak semangat. Fikih memang nggak bisa kita teriak-teriak. Kalau mau lihat Anda semangat di khutbah Jumat baru. Karena kalau khutbah beda sama ceramah, apalagi ngajar. Ngajar nggak bisa kayak orang ceramah, beda. Ya, apalagi khutbah. Kayak kalau khutbah mesti tegas. Ya, mesti bikin orang nggak ngantuk. Tapi kalau kajian seperti kayak ilmu sholat apalagi nggak bisa kita mau teriak. Apa yang kita mau ceritain kalau bukan tentang ilmu sholat ini. Jadi rukun-rukun sholat sudah dibahas, niat, takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga berdiri. Nah, kalian sering-sering dah lihat ya kontennya, sengaja Anda taruh di YouTube biar nggak hilang. Kalau di sendiri-sendiri kan berat ya, ininya apa namanya, kuotanya berat. Nah, niat takbiratul ihram berdiri. Nah, yang keempat sekarang ar-ruknur rabi' qiraatul Fatihah. Rukun yang keempat yaitu membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini adalah ummul kitab. Ya. Yang wajib dibaca setiap kita sholat. Wa tajibu fi kulli raka'atin sawa'an akanatis sholatu fardhon am naflan alal imam wal ma'mum wal munfarid. Wajib pada setiap rakaat, wajib dibaca pada setiap rakaat. Apakah itu sholat fardu atau sholat sunnah? Setiap rakaat wajib dibaca, nggak boleh ketinggalan. Andai kata di rakaat ke-1 nggak dibaca, maka ditambahkan. Jadi rakaat kedua jadi rakaat ke-1. Ya, karena pentingnya Al-Fatihah. Kemudian baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Sholatnya sunnah, kita baca Al-Fatihah dianggapnya sunnah, nggak wajib. Kalau kita sholat duha nggak baca Al-Fatihah, maka nggak sah duhanya. Yang bahaya kalau sholat wajib, ya berarti dia nggak sholat. Alal imam, sholat surah Fatihah ini wajib dibaca buat imam. Imam wajib baca. Wal makmum, makmum pun baca. Jangan cuma dengerin imam, makmumnya nggak baca. Nanti bacanya nanti kita belajar di sholat jamaah. Setelah imam membaca Al-Fatihah kita baru baca. Wal munfarid maupun sendiri. Nah, syurutul Fatihah, sekarang syarat-syarat Fatihah. Isnata asyar. Syarat-syarat Fatihah ini ada 12. Ini wajib ya dikerjakan karena hukumnya syarat ini harus tidak boleh tertinggal. Kalau syarat tersebut nggak dikerjakan, maka Al-Fatihahnya tidak dianggap sah. Yang pertama tertib. Yang pertama at-tartibu. Yang pertama syarat Fatihah adalah at-tartib. Wa idza akhalla bitartib ma'a adami taghyiril makna lam tujzihu. Lam tujzihu fa yu'idu murattaban litasihha qira'atuhu. Apabila tidak menjadi tertib di dalam membaca Fatihah, tapi tidak merubah makna, artinya Fatihah ini, arti yang di dalamnya tidak berubah, maka tidak cukup. Fayu'idu, maka diulang kembali. Jadi nggak batal sholatnya. Jadi kalau Fatihah kita nggak tertib, mungkin ada yang ketinggalan, mungkin ada yang bacanya ngacak, bisa nggak? Bisa, lagi Bismillah Ar-Rahmanir-Rahim, kemudian baru Alhamdulillah, bisa terjadi. Nggak berurut, nggak merotib. Tapi nggak merusak makna, artinya nggak rusak. Ya benar yang dibaca, cuma ngacak, nggak tertib, maka diulang bacaan Fatihahnya. Agar apa? Litasiha qira'atuhu, agar sah bacaannya. Tapi kalau idza akhala bitartib ma'at taghyiril makna, tapi kalau tidak tertib membaca Al-Fatihahnya tapi berubah maknanya, ya karena Al-Fatihahnya yang dibaca salah, maknanya beda, rohim jadi rojim. Ya, rohim kan artinya apa? Yang maha pengasih. Bismillahirrahmanirrahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Tambah ke titik jadi rojim. Maka artinya apa? Terkutuk. Bisa kafir. Allah dikata terkutuk. Karena hak ya hak, jangan jadi jim, jangan jadi kho. Kan bisa jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Muhammad. Ngomongnya haknya jadi kho. Batalat sholatuhu, maka batal sholatnya.
Itu yang pertama. Kalau berubah maknanya, maka batal sholatnya. Yang kedua, al-muwalah, berkesinambungan, terus menerus. Fayadurru, maka bahaya. Bahaya berarti batal. Idza fasala baina ayatiha ziyadatun ala saktatin tanafus. Bahaya apabila dipisahkan di antara ayat-ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ini antara ayat yang dibaca ada yang enggak mualah, enggak terus-menerus, pakai berhenti. Saktatis tanafus. Saktah tuh diam sejenak. Tahu ya, kalau dalam ilmu taujid ada saktah, diam. Ya, seperti kita baca surah Yasin, di situ ada saktah. Ya. Marqadina hadza ma wa'ada rahmanu sadaqal mursalun. Ya, wa nufiha fi suri fa idza biasa dibaca dia lupa nih. Apa? Wa idza nufiha fi suri, ada ya wailana mamba'asana mim marqadina. Nah, itu saktah di situ. Ya wailana mamba'asana mim marqadina hada. Ya. Kalau ini tanafus, napas. Jadi jangan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, kelamaan. Nah, itu nggak boleh. Ini lagi baca surah Fatihah, bukan inti di luar, di dalam sholat, bukan di luar sholat. Ini mesti ngerti, ya, tentang tajwid. Ada kan suka, ya, dilamain banget, ya, ceramah-ceramah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tanya aja sama ahli tajwid. Nah, jangan dimain-mainin, sudah yang dibaca Rasulullah tuh sangat mudah. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mura'atu hurufiha, memperhatikan hurufiha, memperhatikan huruf-hurufnya. Hurufnya, ya, satu-satu dari ba, sin, mim, itu huruf-huruf namanya. Diperhatikan huruf-hurufnya. Falau asqata harfan wahida, andai kata jatuh atau gugur satu huruf aja, harfan wahida, batalat sholatuhu. Gugur satu huruf, maka akan gugur Fatihahnya. Artinya bukan Fatihah lagi, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Wa kadzalika lau abdala harfan biharfin. Begitu pula jikalau diganti huruf dengan huruf yang lain. Ya, huruf ha diganti jadi huruf yang lain. Ro diganti dengan huruf yang lain. Ini diperhatikan. Yang namanya tasydid ini berarti dua. Ya, nerotnya berarti dua. Kalau dibacanya nggak pakai tasydid, berarti kan rotnya satu. Berarti ada yang hilang, maka batal sholatnya. Ya, alif lamnya misalnya nggak kebaca, alhamdulillahirabbil alamin, misal gitu ya. Ini kan kita lagi misal, bisa terjadi kan? Ya, karena sekarang orang jadi imam bukan pakai ilmu, asal tua. Ingat. Asal orang mukim, orang asli situ, bukan. Kalau namanya imam, pertama itu adalah orang berilmu. Cari dulu di orang berilmu. Oh, anak muda yang ilmunya, Masya Allah, ilmu Fatihahnya nih, ilmu sholatnya, maka anak muda dulu disuruh. Itu nanti ada syarat tentang menjadi imam. Kalau ternyata ada yang lebih tua, nah orang tua. Tuh, jadi ilmu dulu. Nah, dari ilmu ada dua orang nih, yang satu tuaan, pakai yang tuaan. Ya, gitu. Nanti ada lagi di bawah, sama-sama tua. Maka orang yang asli situ, ya, bukan orang yang sedang musafir atau orang mana lagi mampir ke masjid, gitu. Ya, taruh istilahnya DKM-nya dah. Ya, jadi mesti DKM itu orang-orang yang harus ngerti tentang masjid, jangan sembarangan. Kalau sembarangan nanti dia sendiri, bukannya kita sok tahu, tapi nanti dia sendiri bertanggung jawab kepada Allah tentang penjagaan masjid. Ya, nah, jadi kalau bicara ilmu nggak pandang dia tua atau muda. Kalau muda naikin mereka, ya, nggak gue tuaan nih, ntar lo aja belakangan, jangan. Akhirnya yang muda takut untuk naik, tuanya meninggal, akhirnya yang muda-muda nggak berani. Kenapa? Nggak pernah dilatih. Ya, nah, jadi begitu juga, jangan diganti. Ya, huruf-hurufnya jangan ada yang gugur. Nanti kita baru praktekkan. Lau abdallah bod,
Tuh misalnya jadi dot jadi walad dolin, bukan walad dolin, walad jadinya. Ya. Nah, fil Fatihah batalat sholatuhu fil asoh. Maka batal sholatnya fil asoh. Itu yang paling sah, maksudnya itu yang paling dipakai. Ya, walaupun ada imam yang lain mengatakan gak jadi masalah, tapi kita pakai yang asoh. Ya, kita ini lagi bicara kitab, kemudian kita pakai yang paling muktamad, kemudian lagi kita pakai mazhab Imam Syafi'i. Kalau kalian dengar atau orang yang dengar di YouTube atau di mana beda pendapat nih nanti yang akan diterangkan, ya misalnya tentang baca bismillahnya ada yang dizahirkan, ada yang enggak, ya biarin, itu masing-masing pendapat. Tapi kan kita di Indonesia pakai mazhab Imam Syafi'i. Ya, andai kata pakai imam lain nggak jadi masalah, jangan berantem. Cuma harus tahu ilmunya. Ame istri batal kita, mereka enggak batal, nggak apa-apa, itu mazhab Imam Malik. Cumanya kita tahu itu tersentuhnya nggak pakai syahwat. Kemudian lagi kalau misalnya batalnya pakai Imam Malik, maka ketika wudhunya harus pakai Imam Malik. Kalau wudhunya pakai Imam Syafi'i, namanya mau menang sendiri. Pakai Imam Malik, bagaimana Imam Malik dalam wudhunya? Beda, lebih berat dari Imam Syafi'i. Jadi begitu, Imam Syafi'i begitu ringan. Ya, tapi batalnya agak lebih berat. Jadi seimbang sebenarnya. Nah ini enggak mau yang enak-enak doang. Itu namanya apa? Curang. Ya, gitu. Jadi Imam Syafi'i pakai begini berat, tapi kondisinya dipakai semua, dari yang membatalkan, dari mulai wudhunya, rukunnya, syaratnya dipakai semua, sampai yang membatalkannya full gitu. Itu namanya benar-benar belajar. Nah kita kan nggak ada ngajarin di sini. Ya, biasa kalau baru-baru belajar suka nyalin orang juga. Ya repot. Ya, Buya Maliki 4 mazhab, ya, di Abdurrahman bin Zain bin Smith 4 mazhab, tahu murid-muridnya dengan beberapa negara dari mancanegara, ya tidak dikolotkan dengan satu mazhab. Dia bawa yang Imam Syafi'i, nanti ke negaranya bawa Imam Syafi'i. Jadi orang Indonesia yang belajar dimanapun, walaupun di sana mazhab Maliki, nggak ditekankan untuk mazhab dia, tapi dengan mazhab kampungnya dia. Jadi ketika pulang ya nggak berantem. Ini kan belajar tahu di mana, pulang jadi berantem. Nah itu kan ada 4 mazhab, kecuali keluar dari 4 mazhab, wallahu a'lam dah. Ya, ini kita pelajarin aja. Yang satu mazhab nggak kelar-kelar, ya mau cari mazhab yang lain nggak usah udah. Ya, bener gak 4-4-nya? Bener, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, ya dari awal Anda udah mukadimahnya begitu. Jadi kalau ada dengar yang lain, biarin, kita pakai yang kita dapat. Dan kita tahu ilmunya, jadi bisa kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Anda kita salah, kita nggak salah, karena kita ikutin guru. Anda bertanggung jawab. Nah, Anda juga bertanggung jawab apa yang Anda baca. Nah, ini imam-imam berapa ribu yang udah baca, nggak berani sembarangan, karena dia juga beliau akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Nah ya begitu. Muhimmah, ini ada penting nih. Hukmun min nutqi bi gof al Arab, ya gof dengan orang Arab. Jadi qafnya itu ngomongnya gof, ya. Jadi qaf itu dengan gof, bukan qaf, ya. Karena kalau qaf kalau di atas fathah, tapi kalau di bawah hampir sama tuh, ki. Padahal ki ambil ki. Nah, susah kita, makanya agak gi. Makanya yang dibolehkan di sini ada yaitu minal ulama, ya, yaitu siapa ulamanya, yaitu Syekh Zakaria, ya, kemudian Ibnu Rafi'ah, kemudian ulama Hadramut. Nah, itu mereka bacanya agak kegof, ya, mustaqim. Nah, makanya di sini akhirnya ngikut orang-orang Indonesia. Sebenarnya kan kohwa. Kohwa. Apa kohwa? Kopi. Jadi gohwa. Karena lisannya Betawi, gahwe. Gahwa. Sering dengar ya? Gahwe. Tuh. Ya, nama Rifki, jadi Rifki. As-Saqaf. Nah, jadi kalau ada orang ngomong As-Saqaf, jangan disalin juga. Ya, bin As-Saqaf. Nah, jadi As-Saqaf. Akhirnya di Indonesia As-Segaf. Bukan pakaian. Sebenarnya pakai Qaf As-Saqaf. Ya, jadi As-Segaf. Ya, jadi nggak usah bingung. Ya, itu. Nah, itu perbedaan aja. Ya, nggak ada yang salah semua.
Baik, itu bukan penggantian namanya, ya. Kemudian yang keempat, mura'atu tasdidatiha, memperhatikan tasdidnya. Walau khaffafa, kalau diringankan, musyaddidan, ya, musyaddadan, tasdidnya diringankan. Lam yu'tadda bi qiraatihi, tidak dianggap membacanya. Enggak dianggap baca Fatihah kalau tasdidnya diringankan, artinya tipis. Mesti tebel, bismillahirrahmanirrahim. Oh enggak, ada tasdidnya. Aneh, tipis amat. Mesti kedengeran bismillahirrahmanirrahim. Apalagi itu? Maliki yaumiddin. Ya, tasdid itu. Ayat tasdidnya sengaja Anda tulis. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Enggak enak kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang alhamdulillahirabbil alamin. Tuh, kalau dia tipis dia bacanya, ya, ya. Nggak harus tidak dia baca, maka diulang. Jadi ada yang membatalkan, ada yang tidak. Tadi udah dibahas yang membatalkan. Kalau ganti huruf batal sudah Fatihahnya. Batal sholatnya, bukan Fatihahnya lagi. Kalau ini nggak jadi batal, ya, tidak dianggap. Maka kalau tidak dianggap, ulang lagi. Bisa jadi kita lagi baca, namanya kita manusia kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak jadi masalah. Diulang lagi. Wa amma idza syaddada mukhaffafan, tapi apabila adapun jika dia mentasydid yang ringan tadi, batolat sholatuhu in taghayyaral makna, ma'al ilmi wal amdi. Yang jadi batal, dia tasydidnya ringan, batal sholatnya apabila ya berubah maknanya. Berubah makna tuh artinya enggak sama jadinya, bacanya bukan Rabbil lagi, mungkin Rabbil alamin. Nah, itu batal. Ma'al ilmi, bersamaan dia tahu, wal amdi sengaja lagi. Wa illa lam yabtul, kalau wa illam tabtul, maka kalau enggak sengaja maka tidak batal. Kalau disengajain, dia lagi baca Fatihah tahu tasdidnya mesti tebel, ditipisin, bersamaan dia tahu. Ya, atau sengaja inti lagi sholat nih, inti tipisin sengaja, maka batal sholat. Ya, tapi kalau nggak sengaja, ya memang kita lagi baca nggak kesengajaan, maka tidak batal sholatnya, maka cukup diulang. Paham di sini ya? Nah, kemudian yang kelima, an la yaskuta saktatun tawilah, ya, maaf, an la yaskuta saktatan tawilah, wala gasiratan bigasdi, ya, maaf, wala gasiratun yaksidu biha gid al-qiraah, ya, yaitu tidak dia diam dalam saktah yang tawilah, dalam diam yang panjang, ya, artinya dia diam yang panjang di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau dia cepat tapi memotong bacaan. Dia baca nih, baca bismillahirrahmanirrahim. Ini kepotong dengan bacaan, ya. Nah, sama seperti syarat yang kedua. Tuh, syarat yang kedua mualah, yaitu terus menerus, ya. Jadi sama seperti yang kedua kan tadi terus menerus, jangan sampai kita diamlah lama. Nah, ini yang keempat begitu. Ya, berapa? Yang kelima, ya, jangan berhenti. Kalau di sini kan mualah, yang kelima ini jangan berhenti. Maksudnya tuh yang kedua sama kelima sama maksud tujuannya. Artinya jangan sampai baca Al-Fatihah berhenti lama, ya, gitu. Kecuali mungkin dia nguap nggak sengaja. Ya, nguapnya panjang lagi. Makanya jangan sampai ngantuk kalau sholat, ya, godaannya luar biasa. Yang keenam, qiraatu kulli ayatiha, membaca setiap ayat-ayatnya. Wa minha al-basmalah, dan darinya termasuk bacaan bismillah. Ya, tuh. Membaca
bismillah. Di kasratil ahadisil waridah. Nah, tentunya yang kita diajarkan dari Imam Syafi'i, dari ulama-ulama kita, mazhab kita, itu yang namanya Al-Fatihah wajib dibaca. Adapun imam yang lain mazhab baca, cumanya bacanya nggak kedengeran sir. Ya, karena Anda lihat juga imam di Mekah tuh baca Bismillahirrahmanirrahim. Baru Alhamdulillahirabbil alamin. Ya apa, tapi kalau dia nggak baca nggak sah. Nah, kita mazhab Imam Syafi'i uji jangan pakai diumpet-umpetin, emang jelas bacanya. Ya. Tarkul adawah, meninggalkan satu adat kebiasaan jadi permusuhan. Memang kampung inti mazhab Imam Syafi'i dan baca bismillahnya jelas, jangan pakai di atau ngikutin Masjidil Haram, kan luas Masjidil Haram. Orang Masya Allah puluhan ribu bahkan jutaan, panjang hampir 100, 200, 300 meter. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Rabbana lakal hamd. Enggak apa-apa kalau di sini jangan. Tapi tibang si musola pakai ada Bilal begitu. Nah, jadi berantem nanti. Ya. Dia tahu dalil-dalilnya apa enggak gitu. Jangan ikut-ikutan tanpa ilmu yang udah kebiasaan dari ulama kita, apalagi kita udah dapat ilmu. Itu bismillahirrahmanirrahim, ya. Ihda ayatiha, salah satu dari ayat-ayat Al-Fatihah, ya. Nah, kemudian di sini wa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qara'a fi shalah bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Sayyidina Ummu Salamah Ummul Mukminin, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hal-hal begini itu bisa ditanya sama istri Nabi, karena istri Nabi melihat langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, yaitu mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam qara'a fi shalah, membaca setiap salat bismillahirrahmanirrahim, ya. Ini banyak di sini dikasih tahu dalilnya bi isnadis sholeh, bi isnadin sahih, dengan isnad, dengan sanad yang sahih. Wa ibni Abbas wa Abi Hurairah wa irhima, dari Sayyidina Abbas, Sayyidina Abu Hurairah dan selain dari keduanya, begitu banyak hadis-hadis yang sahih yang mengatakan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya Rasulullah menzahirkan, mengkencangkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan zuhur sama asar, ya. Ini bukan masalah di situ. Ntar zuhur sama asar yang dikencengin lagi. Bukan artinya yang biasa dikencengin Al-Fatihahnya alhamdulillah sampai waladhdallin amin, tapi bismillahnya diumpetin. Enggak, Rasulullah enggak. Pokoknya dari bismillah salat subuh, salat maghrib, salat isya, dari bismillah sampai waladhdallin amin itu dijaharkan, dikeraskan, ya. Gitu. Wa kana yajharu bismillahirrahmanirrahim. Rawahu Badzar wa rijalihim musikun, ya, dari apa periwayat-periwayat yang bisa dipercaya, wa Daruqutni wal Baihaqi wal Hakim. Jadi banyak lagi. Jadi kita baca udah, yang mau zahar ya zahar dia. Ya, mungkin dia ada dalilnya, kita ada dalil juga, dan udah dijalankan ulama-ulama kita. Kemudian yang ke berapa ya? Ketujuh. Ada mulahnil mukhilla bil makna. Ya. Kan yaqulu an'amtu, tiada menghilangkan atau merusak daripada makna. Yaitu seperti apa? Kan yaqulu an'amtu, mestinya an'amta, yang telah engkau berikan nikmat, diganti an'amtu, yang aku telah memberikan nikmat. Nah, yang kasih nikmat siapa ya? Kan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, yaitu jalan yang telah engkau siapa? Allah, yang engkau telah berikan nikmat kepada alaihim, kepada mereka, artinya minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Kan ada tuh, ya, an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin, yang telah diberikan daripada nabi, pada siddiq, orang-orang soleh, bukan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang yang sesat, tidak. Nah, jangan diganti an'amtu, yang telah aku berikan nikmat. Lah, kita yang baca muji Allah, ujung-ujungnya nikmat dari kita. Nah, itu bahaya itu, ya. Itu nggak boleh sampai demikian, ya. An'amtu, contoh ini, ya. Ini kan kita kalau belajar ilmu shorof, ini musinya an'amta jadi an'amtu, yang engkau berikan nikmat jadi aku memberikan nikmat, atau yang lain-lainnya, maka akan merusak makna.
bidomita awi kasriha fatabtulu sholatuhu biha, maka batal langsung sholatnya. Bukan Fatihahnya lagi yang nggak sah, tapi batal sholatnya. Kemudian yang kedelapan, antakuna halatal qiyam fil fardi, dan adalah keadaannya berdiri di dalam sholat fardu. Kita kan sholat fardu yang sudah, yaitu berdiri. Nah, bacanya Al-Fatihah itu dalam keadaan benar sempurna berdiri. Fala tasihha idza qara'a juz'an minha ma'a huwihi liruku au ma'a linuhudihi lil qiyam. Tidak sah apabila membaca Al-Fatihah, sebagian dari Fatihah, sebagian ini boleh baca Bismillahirrahmanirrahimnya, ya, bersamaan dia turun untuk ruku. Ah, kalau turun ruku berarti udah di akhir tuh. Ya, misalnya ghairil maghdubi alaihim walad, belum selesai. Udah ruku, atau nuhudihi lil qiyam, atau bangun dari nuhudi, turun untuk bangun untuk berdiri dari sujud, dia bangun untuk berdiri. Belum sempurna dirinya, udah langsung baca Fatihah, ya, baca Bismillah. Nah, kalau itu dia lagi duduk begitu tuh, ya, atau dari dari sujud kan, kalau sujud kan habis itu diri sempurna baca Fatihah. Sempurnakan dulu diri kita, baru baca Al-Fatihah. Jangan belum sempurna udah baca Al-Fatihah, atau sebaliknya di terakhir belum sempurna Al-Fatihahnya kelar, udah ruku. Nah, itu nggak boleh, ya. Maka tidak dianggap, ya. Tapi ini tidak sah aja Fatihahnya, maka dia menambahkan 1 rakaat. Ya. 9, nanti ada masalahnya ya di dalam ini. Ini syarat Fatihahnya dulu. An yusmi'a nafsahul qiraah. Yang ke-9, wajib dia mendengar dirinya sendiri pembacaan Al-Fatihah, li'annaha ruknun qauli, karena Al-Fatihah itu rukun qauli yang wajib dia membaca, harus mendengar dirinya sendiri, ya, kecuali kalau kupingnya budek, ya, jadi kenceng akhirnya baru kedengeran. Ya, yang penting udah sesuai normal aja, nggak jadi masalah di budek atau lidahnya nggak bisa ngucap. Itu lain lagi, itu namanya ada darurah. Ini bagi yang normal. Yang ke-10, an la yatakhallalaha dzikrun ajnabi. Nah, ini penting nih. Agar tidak merusaknya, ya, memasukkan perkataan zikir ajnabi yang lainnya. Lagi baca Al-Fatihah masuk zikir yang lain. Bingung kan? Contohnya apa? Lagi bangkis. Ucap apa sunnahnya? Alhamdulillah. Nah, ini bagaimana nih? Ya, wadabitu zikril ajnabi. Yang jadi pengertian zikir ajnabi ini, huwaladzi laisa min maslahatis shalah, adalah yang bukan di dalam masalah salat, bukan. Seperti apa? Kalhamdilil atis, mengucap alhamdulillah ketika bangkis. Nah, itu nggak masuk tuh masalah salat. Jadi ketika kalian bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, udah terus ya. Misal, nggak boleh. Atau lagi misalnya ghairil maghdubi alaihim, kita ngucap alhamdulillah, maka kita ulang lagi. Nggak batal, nggak, kita ulang lagi, karena itu bukan bagian dari maslahat fayajibu alaihi istanafuha min jadid, maka ulang lagi, ya, wajib atasnya mengulang lagi min jadid, dari awal. Jadi dari awal, karena nanti masuk jadi Al-Fatihah, padahal itu bukan bagian Al-Fatihah, dia dalam keadaan sholat, maka ulang lagi dari Bismillahirrahmanirrahim tuh. Istighnafuha min jadid, maka ulang lagi min jadid yaitu dari awal, dari baru lagi. Ya, jadi kalau misalnya kalian lagi baca bangkis, kemudian ngucap misalnya alhamdulillah, atau lagi sembahyang lagi waladhdallin, atau apa, pokoknya di Al-Fatihah ya, kalian kaget, biasa ngucap apa? Astaghfirullah. Bisa gak? Bisa. Zikir. Kalau yang lain-lain sih udah batal ya, karena kalam masuknya. Nanti ada yang membatalkan sholat kalam. Ya. Iya. Itu udah batal itu. Ya, karena membatalkan sholat berbicara cara seperti makan. Makan itu bukan kita masuk gila, Abid nerangin makan ya, gue juga tahu masa gue makan, bukannya makan lo lagi sembahyang tuh ke warteg, itu sudah jelas. Lagi sembahyang batalinnya ke warteg, itu jelas. Al-uklu tuh inti lagi sembahyang, ada sisa nasi tuh,
ya telan aja gitu, batal itu. Ya, sisa kopi, sisa permen yang manis-manis. Nah, itu nanti ada ya. Makanya tenang aja, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat. Ya, penting makanya ini. Nah, ini di sini dia kaget misalnya lagi sembahyang, apa namanya? Sering nggak suka kaget karena ini tuh orang muslim biasa ngucap yang baik pasti astagfirullah, bukan mati gue kan, enggak benar nggak ya, biasa dengan kalimat-kalimat zikir astagfirullah, innalillahi, lagi sembahyang kan bisa juga kita lagi sembahyang dengerin kabar di musola innalillahi yang meninggal, yang itu deket banget lagi baru tadi ngobrol bismillahirrahmanirrahim innalillahi, temen ini bisa jadi kan. Ya, jadi seperti ini contohnya di sini seperti orang bangkis, bisa yang lain-lain, tapi dia zikir kalimat zikir kalimat subhanallah zikir bukan, alhamdulillah wala ilaha illallah akbar alhamdulillah zikir, masuk tuh ketika kalian baca al-Fatihah, padahal itu bukan bagian dari masalah sholat, maka diulang lagi ya dari di awal tuh ya. Kemudian begitu. Nah, sekarang wa amma idza takhallaha sajdatun tilawah. Adapun jika kemasukan sajdatun tilawah, sujud tilawah atau sujud tilawah, ya. Misalnya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu kan ada tuh. Nah, wasjud waqtarib. Kita lagi baca Fatihahnya baru di tengah. Misalnya maliki yaumiddin, kita nih jadi makmum, kan sunnah tuh imam sujud, kita sujud, jangan dihabisin dulu Fatihah ikut, nanti kan kembali lagi imam baca lagi terusannya. Nah, kita terusin Fatihah seperti sholat tarawih ya, mungkin nanti baca Al-Fatihahnya Masya Allah ya atau inti jadi masmum, udah ikutin imam, nanti imam bangun kita terusin, itu kan udah kemasukan itu ya, sujud tilawah inti baca kan sujud tilawah ya, sajadah wajil terpanjang gitu. Nah, maka di situ kalian tidak menjadi batal atau merusak Fatihah. Kemudian amin. Nah, amin kan kalimat zikir. Misalnya inti lagi baca bismillahirrahmanirrahim, lagi pelan-pelan nih ya, biasanya walad dolin amin baru baca Fatihah. Bisa jadi kita baca Fatihahnya nggak jauh dari imam. Kita lagi baca seperti lagi sembahyang tarawih biasanya tuh. Sebab kalau habis ini biasanya imam yang cepat lagi. Bacanya kulhu. Akhirnya imam baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu baru baca bismillahirrahmanirrahim. Pas imam waladhdallin itu baru sampai maliki yaumiddin. Ucap boleh nggak? Boleh. Maliki yaumiddin. Amin. Karena imam ya, boleh seperti amin. Kan jadi tahu. As-su'alur rahmah, tuh, su'alur rahmah au ta'awud minal adab. Ada kalimat-kalimat yang kita boleh baca ya ketika lagi baca Quran. Seperti misalnya fayu'adziballahul adabal akbar. Allah azab yang sangat besar. Di situ kita minta perlindungan, ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau doa seperti di dalam iya, ini contohnya banyak sebenarnya di kitab yang lain. Watini wa zaitun alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ada sunnah baca bala wa anadzalika minasy syahidin. Ya, kemudian al-ghasyiyah di akhir. Ya, iya bahum summa inna ilaina iya bahum. Ya, yang kata kita minta hisabahum, kita supaya dihisab. Nah, itu kan ada doa-doanya. Nah, semuanya itu kita baca nggak jadi masalah. Ya, itu termasuk dalam masalah sholat. Kalau selawat masih boleh, tapi kalau yang lain jangan. Ya, ini banyak nih kasih tahu nih. Ya, nanti ada masalahnya nanti bukan di sini. Ini lagi baca Fatihah sebenarnya sih. Ya, nanti akan kita bahas. Suka lagi suhufil ula, suhufi Ibrahimah, banyak yang baca alimas salam. Padahal nggak usah. Ya, jangan dibaca. Ya, nanti kita akan bahas nanti insyaallah. Panjang umur, sehat afiat. Fa innahu min maslahatis shalah mana dia ta'ul au al-wudda ala qiraati imami. Ya.
atau dia menjawab atas bacaan imamnya. Fa innahu min maslahatis shalah, maka sesungguhnya dari maslahat salat. Fala yu'idul Fatihah bal yukmiluha. Enggak usah pakai diulang lagi bacaan Al-Fatihahnya, bahkan sempurnakan aja udah. Jadi di tengah-tengah kita kepotong dengan walad dolin amin yang biasa, ya maka enggak usah diulang lagi. Padahal udah kepotong tuh, masuk zikir yang lain, maka terusin aja. Tapi kalau yang tadi bangkis, maka Fatihahnya diulang lagi. Udah paham ya? Sebab kita suka kan kalau lagi sembahyang suka bangkis, ya ngucap alhamdulillah udah kebiasaan, ya bingung dah gimana nih, yang dibatalin sholatnya, ulang lagi bacanya dari awal. Kemudian yang ke-11, ya, ada musorib, ya ketiadaan untuk berpaling, yaitu falau gosoda bigaraatihi gaira fatihatis sholat falatasih. Jikalau dia bertujuan dengan bacaan Fatihah itu bukan kepada Fatihah sholat, maka tidak sah. Ya, Al-Fatihahnya bukan tujuan dia lagi baca Fatihahnya untuk sholat. Ya, mungkin baca Al-Fatihahnya lagi ini kali, ya lagi mele cewek. Jadi lagi sholat baca Fatihahnya bukan tujuan Fatihah sholat, tapi Fatihahnya untuk yang lain. Ya kan Fatihah buat macam-macam ada, ngobatin orang gitu dengan baca Al-Fatihah. Kasih orang bisiril Fatihah gitu. Itu lagi baca mau Fatihah nih, mau baca Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kedengeran. Bapak-bapak, ibu-ibu, pakai ada yang ngumumin gitu, ini lagi baca sholat sunnah dah, taruh sholat sunnah. Ya, nakian masjid lagi bilang kita bacakan Fatihah yang tadi habis nyumbang di musola tuh masjid 3 ya, sekarang gitu ya. Pas bareng Al-Fatihah, inti pas bareng tuh Al-Fatihah tujuannya untuk itu, nggak sah. Bisa jadi kan? Iyalah tahan bisa jadi, makanya ngerti hukum jadinya kan bisa aja sekalian deh gitu. Jangan, tujuan kita nih Fatihah kita Fatihah sholat udah. 12. Kaunuha bil Arabiyah, semuanya dengan bahasa Arab. Nanti ada tentang hukum lemah baca Fatihah bagaimana. Ya ini nggak berat buat kita. Ya nggak berat buat umat Islam. Ini kita hukum dulu di sini syaratnya. Yang ke-12 terakhir kaunuha bil Arabiyah. Keadaannya bacaan itu harus dengan bahasa Arab. Fala yajuzu tarjamatuha. Tidak sah dengan diterjemahkan pakai bahasa apapun. Ya, ingat Tuhan kita bukan orang Arab, bukan Tuhan kita bukan orang Arab, memang harus dengan bahasa Arab. Al-Fatihah itu bahasa Arab, bahasa yang paling mulia. Ya, makanya jangan menghina Arab, hati-hati. Ya, kalau kebencian kita sama orang Arab ada 1-2 orang, jangan bawa bangsanya. Anda udah sering bahas. Ada orang Sunda misalnya, kebetulan orang Sunda nakal, jangan bawa Sundanya. Orangnya. Ada penjahat, kebetulan orang Batak, jangan bawa Bataknya. Ada yang lagi mabok, ya males orang Betawi, jangan dibawa Betawinya. Paham nggak? Aneh yang Betawi marah, gue Betawi nggak males, kan begitu jadinya. Itu jangan dirusak dengan keperpecahan sara antara suku, agama, ras, jangan bawa-bawa itu. Lihat apa yang terjadi sekarang di Indonesia, mau dari domba. Ya, apalagi bawa-bawa nama Arab, imigran Yaman dan sebagainya. Oh, sekarang banyak banget. Ya, aneh yang punya YouTube udah lama kagak ada hal-hal begitu sekarang. Masya Allah, padahal aneh uploadnya Habib Bidin, Habib ini, ya dibawa imigran Yaman, dibawa ini gara-gara ini, ya. Padahal kemuliaan Yaman itu diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya nanti jadi dosa kita. Ya kalau ada oknum dimanapun dari ujung dunia timur sampai barat pasti ada oknum manusia tempat salah dan lupa, dia bukan nabi, kita bukan nabi. Kalian jangan tuntut aneh sempurna, nggak ada yang sempurna. Siapapun manusia, kecuali hanya anbiya dan mursalin, kecuali para nabi dan rasul. Maka memang udah disetting sama Allah Ta'ala sempurna, maksum. Apalagi Habibuna Muhammad, sahabat jutaan sahabat, baru ribuan, jutaan. Artinya dari sahabat sampai zaman sekarang dikumpulkan akhlaknya untuk menanding nabi, nggak bakal bisa. Udah satu-satu Nabi Muhammad. Jadi kalau dituntut nggak bakal bisa, kekurangannya dimaafin kita. Jangan dibongkar, lu bukan cucu Nabi, Nabi nggak begitu. Ya kekurangan, kecuali akhlaknya begitu semua. Kan cuma 1-2. Begitu juga kita semua. Lu sih bukan umat Nabi, ya enggak, jangan begitu. Nggak selesai, apalagi kebencian. Karena Nabi katakan, ana Arabi, saya Arab. Karena bugdul Arab munafik. Benci orang Arab
munafik karena saya orang Arab. Bahasa Quran bahasa Arab, bahasa sorga bahasa Arab. Ya biarin dah. Kalau dia kagak ngerti juga, dia benci sama orang Arab, akhir benci sama bahasanya, berarti dia nggak demen masuk sorga. Karena otomatis kita bakal berbahasa Arab di sorga. Nggak percaya, tungguin ente kan kita bakal masuk sorga, mudah-mudahan ya. Gimana yang nggak belajar bahasa Arab? Dibisain kan sama Allah. Makanya seringin pakai bahasa Arab. Masuk rumah, assalamualaikum, bahasa apa? Bahasa Arab. Ya, astagfirullah, apa kalau sok keislaman sok Arab biasa zaman sekarang. Ya bang begitu dah, kalau baik nggak diomongin orang, itu pakai sarung mulu. Tumben lo taubat. Coba pakai celana pendek nggak diomongin. Ya, bini ente pakai jilbab, udah taubat. Coba bini ente pakai celana kolor, nggak ada ngomongin. Emang begitu, bener nggak? Ya, akhir zaman udah begitu, baik nggak jadi omongan. Ya, ente kawin lagi coba. Wah, abis ente dicecer, ustadz kawin lagi abis. Coba zina sama bini orang. Dibangga-banggain. Bener nggak? Ya akhir zaman. Ya, jadi jangan bingung akhir zaman. Ukisat ahwaluhu. Ya, sorul wajhu fi hadil qofa. Yang akan berbalik keadaannya wa zamanun ukisat ahwaluhu. Zaman yang akan berbalik keadaannya sorul wajhu fi hadil qofa. Muka ada di tengkok, tengkok ada di muka. Itu kiasan. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, yang pahlawan dikata pencundang, yang pecundang yang ke pahlawan. Ya, jadi jangan bingung, udah begitu keadaannya. Samar-samar, kecuali inti yang berpegang teguh sama agama, nggak ada yang samar buat inti. Selama inti sama agama samar, ya sudah rasakan kesamaran yang ada. Jadi harus pakai bahasa Arab, bukannya apa namanya kalau bahasa sekarang egois atau apa namanya fanatik. Wow, pakai fanatik banget mentang-mentang orang-orang. Bukan, emang keadaannya harus pakai bahasa Arab. Tidak sah. Nanti ada ngomong dia liberal. Bontor gimana? Orang yang baru masuk Islam. Nanti ceritanya lain lagi di sini. Nanti ada permasalahannya. Harus dulu dengan bahasa Arab. Nggak boleh pakai terjemah. Nah, sekarang sudah selesai baru hukum idza ajaza anil Fatihah. Al-hukmu idza ajaza anil Fatihah. Catat. Ya, jadi kalau kalian punya teman yang mu'alaf baru masuk Islam, ya belum bisa baca Al-Fatihah, ya masih lemah, bagaimana nih? Ada hukum-hukumnya. Pertama, wajaba alaihi ta'allamuha wa hibduha. Pertama, wajib mengajarkannya. Wajib atasnya bukan mengajarkan, dia belajar, ta'allum. Ya, ta'lim mengajar, ta'allum belajar. Orang yang lemah dalam Fatihah, tolong belajar. Kalau inti kenal, ajarin dia. Ya, wa hibduha, dan apalin. Jangan sekedar belajar, tapi juga apalkan. Tapi gua nggak apal. Nah, ada yang kedua. Ya, yang kedua nih, tingkatannya lagi. Pertama apa? Wajib belajar dan apalkan. Yang kedua, fa illam yahfadha, apabila nggak apal. Nah, sekarang apabila belum apal. Wajaba kitabatuha, wajib ditulis. Fi waraqatin, di kertas. Yaqra'u minha, dibaca, boleh. Ente boleh misalnya belum hafal Al-Baqarah kali. Oh, panjang banget Al-Baqarah. Inna atau inna. Adik pengen banget baca inna atau inna tapi belum hafal-hafal, bisa jadi. Kita kan ya kan jangan kita bicara begini, bisa gak bareng orang yang baru tobat, hijrah deh bahasa sekarang atau mu'alaf. Dengan dia baca mudah-mudahan jadi hafal lama-lama. Ditaruh di depan tulisan yang gede. Ane dulu nulis ane. Ya, doa kunut tulis di depan, nggak batal, nggak apa-apa. Yang jadi batal kan kok bergerak 3 kali. Baca yang gede, jadi yang biasa baca kunut nggak apal-apal akhir tinggal kunut, sayang tulis yang gede itu kunut. Allahumma hdini fiman ada ya. Jadi sami Allahu liman hamidah rabbana. Allahumma hdini, jangan pakai begini, nggak usah. Makanya yang gede, ntar bergerak-gerak di depan. Pakai maju lagi kakinya nggak ada. Makanya jangan jadi bingung. Ya, gitu. Baca boleh Quran, yang penting jangan sampai bergerak 3 kali berturut-turut. Nanti ada di yang membatalkan sholat, tenang aja. Ya, nah jadi boleh dibacain kalau dia lemah. Pertama apa? Pertama belajar menghafal. Kalau enggak hafal juga wajib ditulis ya di kertas, waroko di kertas. Nah sekarang fa'in ajaza goro asab ayat. Nah ternyata lemah juga dia. Ya, mungkin baru mu'alaf 1 hari lemah. Bisa gak keadaannya begini? Lemah, nggak bisa juga baca. 7 ayat nggak bisa. La tankus hurufuha an hurufil Fatihah. Maka jangan kurang huruf-hurufnya dari huruf Fatihah. Nanti kalian hitung huruf Fatihah berapa.
Ya, huruf Fatihah di sini nanti ditulisnya ada, yaitu 156 ayat, 156 huruf. Nah, maka cari ya bacaan, yaitu tasbih misalnya dia bisa Allahu Akbar, ya rata-rata bisa Allahu Akbar atau Allah. Nah, Allah ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya ada 5, ya maka 5 tinggal kali aja dibagi 156. Nah, dia ngitung, jangan kita juga. Gitu ya, hitung dah berapa kali ngucap Allah tuh, ya sebanyak bacaan huruf Al-Fatihah. Ini kan mudah kan? Mudah, ya. Fa'in ajaza goro asab adkar. Kalau dia pertama cari 7 zikir dulu deh. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin, misalnya bisa subhanallah walhamdulillah. Dulu guru aneh ngajarin begitu dulu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masalahnya Masya Allah, Fatihah kadang-kadang orang belum hafal, tapi tasbih orang di luar Islam banyak loh. Alhamdulillah ketika dia jadi mu'alaf, dia bisa ngucap alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah, bisa rata-rata. Tapi Al-Fatihah belum hafal. Ini ayat keramat masalahnya, ya surah keramat. Maka baca itu aja dulu sebanyak bacaan Al-Fatihah. Kalau lemah juga, ya tuh ingat tuh, la tankus hurufuha anil Fatihah, jangan kurang hurufnya dari Al-Fatihah. Kalau lebih boleh, yang penting jangan kurang, agar menyamai dengan huruf Al-Fatihah. Ingat Al-Fatihah dari Bismillah sampai walad dolin, ya gitu. Kalian bantu teman-teman kalian kalau yang baru masuk Islam, atau mungkin dia baru bertobat, mau sholat dari kecil nggak diajarin agama, tapi orang Islam, bisa nggak? Bisa. Dia mau bener sholat, alhamdulillah, belum baca Fatihah, jangan dibilang nanti aja sholat nih kapan-kapan aja ntar. Jangan, karena ketika dia udah bertobat atau dia baru masuk Islam, maka udah hukumnya wajib, nanti berdosa, kita jadi nanggung juga, nggak ngajarin. Nah, maka Anda udah lepas tanggung jawab Anda kasih tahu, nah kalian kasih tahu bagi yang masih lemah di dalam bacaannya. Fa'in ajza, apabila lemah juga nggak bisa, Allah sebanyak huruf Fatihah lebihin dikit nggak bisa juga, gimana nih? Kagak bisa juga. Baru masuk Islam, kemudian itu nggak main sama orang Islam atau nggak pernah kenal kali, mungkin ada di hutan misalnya gitu, nggak tahu sama-sama sekali zikir. Fa'idha ajaza, apabila lemah, wa ghafa bigadriha, maka diem aja sekedar bacaan Al-Fatihah. Asik gak agama? Iya, tapi jangan dimain-mainin. Islam itu sangat meringankan, memudahkan, tidak mempersulit. Ya, karena Nabi juga bilang, ya permudah, jangan dipersulit. Jangan tapi dienteng-entengin. Semuanya ada caranya. Maka diemlah dia, ya wa ghafa bigadriha, maka apabila dia lemah, maka wa ghafa bigadriha. Cukup apa? Cukup dia diam sekedar bacaan Al-Fatihah. Ini masalah wajib Al-Fatihah, yang lain-lain sunnah. Ya apalagi itu sih jangan dipikirin dah. Ya, udah ruku. Ya ente sampai samping lagi bimbing teman kerja kayak teman ini. Udah naik loh. Kalau bisa talkinin boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh tadi ada di sini, talkinkan. Boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Kayak ngajarin anak-anak, pernah kan? Ya, gitu aja udah. Ya, cuman ya udah tua, udah ubanan, nggak apa-apa. Yang penting dia mau kembali ke ajaran agama. Oh, begitu. Selagi dia benar-benar kemudian meninggal dunia, baru tobat. Allah terima semuanya. Dosanya yang segede gunung, Allah ampunkan. Oh, gimana nggak hebatnya? Ya, tapi jangan di ringan-ringanin, ngenten-ngenten, apalagi menghina agama. Allah murkanya di situ. Ya, agama dimainin, itu yang Allah murka. Baik. Fatihah ini ya udah. Nah, ini ada apa namanya tambahan nama-nama Al-Fatihah itu banyak. Ya, sampai 25 nama. Darinya nggak disebut semua. Fatihatul Kitab, ya disebutnya Fatihatul Kitab, wa Ummul Quran. Pernah dengar ya, Ummul Quran, ibunya Quran. Wasab'il Masani. Tuh aja 7 pujian. Walhamdu dianggap juga alhamd, wal kafiyah, wal wafiyah, wasyafiyah, wal asas. Wah banyak ya julukan Al-Fatihah itu banyak. Jadi kalau dibilang al-asas, fondasi Al-Fatihah, wasyafiyah, penyembuh Al-Fatihah ya.
Awal wafiyah, wal kafiyah, ya, pencukupan dan sebagainya. Hukmul basmalah. Nah, hukum basmalah, hukum membaca bismillah. Ini dihabisin aja, selesain ya. Ini cuma satu doang nih baru nih ngebahas. Ya, kalau ngebahas semua kita bisa sampai 2 malam nih. Makanya sedikit-sedikit ya, sebab kalian udah ngerti, tapi untuk menambahkan apa yang kita kurang. Ya. Hukum basmalah, hukum bismillah. Hai, hiya ayatu minal fatihah. Tuh, ingat, bismillah ini adalah ayat dari Al-Fatihah. Ada mengatakan bismillah itu bukan dari ayat Al-Fatihah. Dia Al-Fatihah ini begini nih, makanya dia baca bismillahnya pelan. Ada bahkan yang nggak baca, tapi kita ya diajarkan oleh guru-guru kita dari mazhab Syafi'i, yaitu bismillah termasuk bagian dari Al-Fatihah. Ya, wahya ayatun minal Fatihah adalah ayat dari surah Al-Fatihah. Watusannu fi awali kulli surah, maka disunahkan pada awal setiap surah. Tahu surah ya? Surah Al-Baqarah, Al-An'am, terus sampai An-Nas. Itu kan namanya surah. Kalau ayat ini namanya ya, Qul huwallahu ahad, satu ayat. Allahus somad. Nah, tapi Al-Ikhlasnya itu namanya surah. Nah, disunahkan pada awal surah, ya, disunahkan membaca bismillah di awal surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jangan nggak dibaca. Nah, ya. Illa surat Taubah, kecuali surat Taubah. Surat Taubah jangan dibaca bismillah. Alhamdulillah setiap Quran ada di pinggirannya. A'udzubillah, ya. Itu minta perlindungan kepada Allah min syarril kufar, dari kejahatan orang kufar. Izzatul lil mu'minina, ada tuh ya, ini kurang hafal ya, dan kemuliaan untuk orang-orang mukmin. Ya, karena itu apa, surat Taubah tuh sedang Allah murkanya ayat-ayat itu kepada orang-orang kafir. Ya, makanya nggak baca bismillah. Kenapa? Karena bismillah itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nanti belajar ilmu tauhid, makanya ada sifat 20. Wujud idam bako itu sifat wajib bagi Allah, ada 20. Sifat wajib artinya apa? Wajib. Arti wajib apa? Wajib. Ya, seperti wujud, wajib adanya, maka mustahil tiadanya. Paham di sini? Al-baqo, wajib terdahulunya, mustahil tidak ada apa, keberadaannya baru. Nah, dan yang lain-lain sampai bawah. Kalam, Allah itu berbicara, mustahil bisu. Sami mendengar, mustahil Allah budak. Kan begitu tuh yang 20 ya, dari awal sampai akhir. Nah, sifat Allah itu tuh banyak, bukan hanya 20. Makanya ada nggak percaya dengan sifat Allah 20 dibatasin. Sifat Allah banyak. Dia Asmaul Husna 99. Nah, yang dibilang 20 ini sifat wajib, mustahil kebalikannya tadi tuh dari yang 20 sifat wajib. Nah, kalau yang lain itu enggak jadi sifat yang wajib, seperti Ar-Rahman. Allah itu Maha penyayang, tapi Allah juga Maha mengazab. Paham di sini? Ya, jadi kalau misalnya pakai sifat 20 Ar-Rahman, berarti mustahil Allah mengazab. Allah memberikan rezeki, Allah juga bisa menahan rezeki. An-nafa, Allah memberikan nafat, tapi ada juga ad-dor, Allah memberikan bahaya. Paham di sini? Jadi ada lawanannya. Tapi kalau sifat 20, lawanannya mustahil. Tapi kalau yang sifat yang lain, lawanannya wajib, lawanannya pun wajib. Paham di situ ya? Ya. Jadi kita biar tahu tuh ya. Jadi Allah Ta'ala nggak kasih bismillahirrahmanirrahim ya, karena Allah Ta'ala mengadab orang-orang kafir ya, orang-orang yang menghina agama atau yang memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatahrumu fi awaliha, haram kita baca di awal dengan baca bismillah. Kalau kita lupa dimaafkan sama Allah, lupa nama aja. Ini juga kadang-kadang lupa surah Al-Baqarah ini ya. Kan pada di tengah kan udah lagi baca kan sadaqallahul azim tuh belum sampai habis, kemudian besok baca lagi, lupa baca bismillah, maka lupa, maafin dah ya, namanya lupa bukan sengaja ya. Itu Ibnu Hajar begitu. Kalau Imam Romli awal-awalnya ya di awal dimakruhkan, kalau di tengahnya sunnah, itu Imam Romli.
tundabul basmalah fi asna'i jami surat. Disunahkan membaca bismillah pada di tengah-tengah seluruh surah-surah, ya. Di tengah-tengah semua surah. Ya, itu disunahkan ila surat taubah, kecuali surat taubah, al-Baqarah, ya, gitu. Bismillah dibaca. Ini ikhtilaf ulama. Ikhtilaf itu apa namanya? Bersilang pendapat, ya. Bukan berantem. Kalau ulama tuh bersilang pendapat, nggak berantem, nggak menyalahkan, masing-masing pegang dalil. Kalau sekarang pegang dalil kagak, jalan berantem. Nah, punya dalil kagak berantem. Kalau ulama enggak, bersalahan pendapat, bersilang pendapat, bukan main salah-salahan, bersalah pendapat tuh bukan main salah-salahan. Ini begini, beda pendapat dah bahasanya. Ya, di dalam tengah-tengah baca bismillah, liman qara'a min asna'i surah. Nah, di tengah-tengah baca surah, bukan di awal surah. Kalau di awal surah udah sepakat baca bismillah, kecuali surah Baroah atau surah at-Taubah. Tapi kalau di tengah surah, ya bacanya lagi sholat ataupun lagi baca Quran, ya, wa amalu salafuna tuh, ya, mengamalkan salaf kami, ya, waman azkarnahu, dan orang-orang yang, ya, waman adroknahu, yang, dan orang-orang yang kami dapatkan minal fuqaha, dari orang-orang faqih, annahum la yubasmilun, ya, la yubasmiluna illa fi awali surah. Bahasanya mereka tidak membaca bismillah, ya, basmalah itu membaca bismillah, yubasiluna illa, kecuali fi awali surah, pada awal surah faqat, ya. Nah, wa huwal awfaq. Nah, ini kita boleh di tengah-tengah surah, yaitu tidak membaca bismillah. Jadi ada kan suka imam kita lihat dibaca surah, kemudian rakaat kedua dinerusin surah yang tadi tuh belum habis, maka nggak baca bismillah langsung, gitu. Paham ya di sini ya? Nah, itu nggak apa-apa, bukan di awal surah, ya. Surahnya kan panjang banget tuh dibaca, ya. Tapi yang paling bagus nanti ini di dalam hukum dulu. Nanti kalau tentang pahala, nah, dalam pahala lebih bagus kita baca yang pendek. Ini di kitab Fathul Mu'in kita baca yang pendek tapi satu surah. Itu kalian baca inna atoina kal kausar, sholli lirabbikal har, inna syani'aka wal abtar, pendek tapi itu paling afdol ketimbang kalian baca di tengah-tengah surah cuma potongan, ya, gitu. Tapi boleh gak orang? Ya boleh, nggak apa-apa, tapi kan kita cari yang afdol. Ya jangan jadi berantem yang begitu, kita amalin aja. Makanya ini nggak pernah baca potongan surah yang panjang, udah emang nggak hafal lagi. Ya daripada nanti salah kan banyak. Udah yang hafal aja, udah kuliah kulhu. Benar nggak? Ya nanti sambil diapalin kalau ada yang lain bisa. Jangan jadi berat, karena itu bagus. Ya terutama kuliah kulhu tuh di maghrib, ya gitu, yang dibahasa wadduha sama alam nasro. Itu yang ininya kalau mau ikutin lagi yang ada diagramnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ada kan ya? Yang kalian kalau ini ada ya, atau di Google ya cari dah. Udah. Nah, tinggal dikit lagi nih. Nah, ini buat yang masbuk nih ya, sedikit nih. Padahal nanti tentang hukum jamaah ada di sana, ya lengkap. Tapi di sini ditaruh, kita bacain. Wa ini ishtaghalal masbuk, apabila si masbuk sibuk bidu'ail istiftah. Nah, pernah kan ya? Kalian jadi masbuk pernah gak? Sholat pernah jadi masbuk? Kalau nggak pernah jadi masbuk, inti hebat banget, hebat. Ya, karena ada jaminan, ada hadisnya. Ya, alhamdulillah Habib Umar bin Hafiz rahimahullah taala, ya semoga Allah pelihara dan Allah jaga. Beliau ada di postingannya tuh, ya, siapa yang tidak tertinggalan 40 subuh, ya, berjamaah dengan takbir imam pertama. Jadi bukan terlambat, benar-benar nemuin takbir imam, itu diharamkan dari api neraka. Sulit gak? Sulit, apalagi sholat sama bini, sulit. Ya gimana emang dia bisa berhenti mehet, kan nggak mungkin, ya. Oh sembahyang jamaah di masjid pasti bolong, bisa nggak 40 subuh, berat nggak? Kalau bisa alhamdulillah, berat itu, ya. Bisa langsung bersamaan imam, jadi takbir imam kita baru takbir, bukan telat, berat itu,
Nah, udah itu nanti. Wa idistagol al masbuk, apabila jika sibuk si masbuk tahu ya, yang ketinggalan sholat, ya ketinggalan bukan ketinggalan sama imam gitu. Ya. Bidu'ail istiftah, dia sibuk nih si masbuk dengan baca istiftah. Wajaba alaihil baqa'i iman di qiraatil Fatihah. Ini penting, makanya sebenarnya ini adanya nanti di bab apa? Di bab tentang sholat jamaah, tapi di sini ditulis karena sangat penting. Ada imam, ada makmum. Makmum sibuk dengan bacaan istiftah. Atau kan ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kan lumayan tuh. Nah, dia sibuk. Wajib atasnya ya sisa yang dia berdiri itu li qiraatil Fatihah, untuk membaca Fatihah bi qadri ma qara'ahu min du'ail istiftah. Yang mana sekedar bacaan dari bacaan istiftah. Dia baca istiftah misalnya udah berapa ayat tuh. Ya, udah berapa huruf yang dibaca, Allah berkabir alhamdulillah katsira. Itu sumayarka, kemudian dia ruku, ya. Jadi begini, misalnya ada imam. Dia udah baca, makanya kalau imam kan masbuk nih, tahu masbuk kan ketinggalan. Jangan pakai baca Allah Akbar kabiro, apalagi yang nggak kedengeran. Seperti apa? Seperti zuhur dan asar, langsung aja baca Al-Fatihah. Sebab kalau kalian sibuk dengan yang sunat aja baca istiftah, ya, ketika itu imam udah ruku, kalian baca itu ngikutin ruku, batal sholatnya. Paham nggak? Ya, karena ada kesempatan untuk baca Al-Fatihah, maka wajib untuk baca Al-Fatihah. Oh, jadi balik berhentiin, langsung baca Fatihah, sekedar yang inti tinggal tuh yang inti baca dari istiftah itu. Anta Allah berkabir alhamdulillah katsira subhanallah. Ingat, makmum udah ruku, udah tinggalin baca Fatihah, sekedar bacaan itu aja tuh. Karena wajib tuh. Tapi kalau kita nggak sibuk dengan istiftah, nggak sibuk, kita langsung bismillahirrahmanirrahim, imam ruku, ya kita ruku, kok enaknya. Tapi kalau inti baca istiftah, imam ruku, ya inti mesti baca apa? Mesti baca Al-Fatihah, ya. Oh. Sumayarka, kemudian dia ruku, fa'in adroka ruku, apabila dia mendapatkan ruku, adroka rokah, maka dia dapat rokaat. Ya, jadi kalau misalnya imam udah ruku, disempurnakan dulu tuh yang Fatihah tadi nggak baca karena sibuk dengan apa? Dengan istiftah, maka dia harus baca itu. Cepat dia dibaca, jangan semuanya dibaca, sekedar yang dibaca tadi apa? Dari yang istiftah itu. Ya, kemudian dibaca Al-Fatihah. Ketika dia baca, imam udah ruku. Nah, fa'in adroka ruku, ya apabila didapatkan ruku, adroka rokah, didapat rokah. Wa illa fatatu. Tapi kalau dia udah ketinggalan ruku, imam sujud, maka sang makmum keluputan satu rokah. Wa atabiha ba'da salam imami, maka nanti dia datangkan setelah salam imamnya. Paham tuh ya? Karena dia belum dapat satu rokaat sama imam udah keburu sujud, di baru ruku. Ya bisa kan dikejar ruku, jangan pakai baca lagi yang lama, ketinggalan terus. Ya udah langsung bangun ikut imam sujud. Tapi dia udah ketinggalan tadi di mana imam udah ruku, udah bangun sujud tuh imam. Ya, maka kita ketinggalan. Makanya kalau kita lagi baca udah jangan pakai udah istiftah, langsung aja bismillahirrahmanirrahim, baru bismillah imam udah ruku. Ya, karena masbuk fa'ilam yabqa ghaiman, maka jika dia tidak ya raka'a mubasyarah batalat salatuh, ya. Kata imam. No, wa illam yabqa ghaiman, kalau dia tidak diam gitu, yabqa sisa yang berdirinya, raka'a mubasyarah, dia langsung ruku, mubasyarah itu artinya langsung. Dia lagi baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah kabira, imam ruku, dia belum baca Fatihah, maka diikut ruku, ya batalat salatuhu, maka batal salatnya. Ya, karena dia belum baca Al-Fatihah. Ya, karena dia sibuk dengan tadi istagola, masbuk bidu'ail istiftah. Makanya istiftah itu sunnah ditinggalin sudah. Kalau kalian jadi masbuk nggak usah. Kecuali kalau memang kalian dengar dia lagi bacanya panjang nih. Ya, waladhdallin amin, inti masih sempat baca istiftah karena inti tahu imamnya bacanya panjang. Tapi kan yang repotnya inti pasti lagi bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar. Nah,
Udah berhenti dah Allahu Akbar, langsung baca Fatihah. Ya, sebanyak bacaan yang iftitah itu. Ya, gitu. Makanya udah, apalagi sholatnya yang nggak kedengeran. Udah, kalau udah ketinggalan jadi masbuk, langsung baca Fatihah. Baru baca Fatihah Bismillah juga ikutin imam, nggak jadi masalah. Ya. Nih, wa tasawwaran yakuna masbukan fi kulli raqatin bi an qama minas sujud aw tasyahhud. Udah, nanti insyaallah ya dilanjutkan ar-ruknul khamis ar-ruku, yaitu rukun yang kelima adalah ruku ya. Ruku ini pun ada syarat-syaratnya sebanyak 6 ya. Udah jam 10 seperempat ya, udah lebih dari 15 menit karena ini memang perlu. Nanti insyaallah yang kelima ruku pun ada syaratnya, cuma dikit, nggak seperti Al-Fatihah ya. Ruku karena masuknya bukan di bagian bacaan, cuma sekedar gerakan aja, asal gerakannya bener udah. Kalau ini Al-Fatihah kan hampir 7 ayat ya, makanya dibenerin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jangan alhamdulillah. Nah, ya ini masalah praktik ya, bacaan penting. Alhamdulillah, jangan alhamdulillahi rabbil, biasain alhamdulillahi rabbil. Nanti kalau udah cepet enak alhamdulillahi rabbil. Nah, jadi perhatiin dulu alhamdulillahi rabbil alamin. Coba jangan lama-lama alhamdulillah, jangan ya, agak cepetin. Tapi untuk belajar sendiri di luar sholat biasain alhamdulillahi rabbil. Nah, ya jangan juga ditekan alhamdu, ya nanti ada alhamdu, jangan alhamdulillahi rabbil, cepetin alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sebab orang banyak alhamdulillah coba dipelanin deh. Dia lagi baca, kita rekam, kemudian kita pelanin, kelihatan alhamdulillah. Paham ya? Ya itu, karena banyak nih, karena nggak belajar mereka. Ar-Rahman, tebel, ya karena di atas fathah Ar-Rahmanir Rahim. Ana punya guru Sidil Walid, waktu dulu ya sering ikut baca, ikut maulid gitu ya, malam Jumat. Anda lagi baca, ya dibenerin sama beliau. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Stop. Ya or, jangan ar. Jangan ar. Beda kan? Anda baca ya Arhamar, kelihatannya bener. Habis itu ro, ya Arhamar ro, kayak bener, tapi ar-nya salah. Ya Arhamar Rahimin, ya jangan ar, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki boleh boleh maliki ya. Tuh, di sini hurufnya ada 115 huruf dengan bacanya maliki, tapi kalau 155 maliki, kalau 156 maliki. Nah, kalau yang ayat pertama, rakaat pertama sunnah ya, bukan maksudnya wajib panjang maliki. Yang keduanya sunnah pendek. Jadi kalau ada imam baca keduanya pendek, jangan disalahin. Tuh imam salah tuh, usinya maliki, tapi bacanya maliki yaumiddin, lu yang paul. Kenapa? Karena yang kedua itu, Fatihah yang kedua itu sunnah. Aneh kadang-kadang ngamalin di sholat Jumat, kadang-kadang ngeri juga ya, karena juga nggak paham orang. Suka aneh cepetin sebenarnya yang kedua ya, rakaat kedua ya, iya alhamdulillah rahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah itu boleh sunnah, bahkan rakaat kedua. Nanti ketiga balik lagi panjang, rakaat keempat pendek lagi. Tapi kalau ke Jumat kan cuma 2 ya. Nah, itu jangan jadi bingung ya. Kalau dibacanya maliki panjang semua nggak jadi masalah, yang penting jangan pendek ya. Diperhatikan, beda tuh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, jangan panjang. Banyak orang baca malikin nas, salah. Malikin
Ya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, baru panjang. Malikin nas, jangan malikin nas, ya. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini iya, jangan iya. Ya, nah makanya lihat, makanya orang suka salahin, oh, orang-orang sekarang nih Habib Umar bin Hafiz lagi baca, apalagi logat-logat Hadramut lagi. Ya, orang-orang sok yang kiro-kiroah gua pada nyalahin, bacanya apa? Masya Allah. Lagam setiap daerah beda. Kalau gaya Hadramut, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iya, nggak jadi masalah. Mentang-mentang dibacanya Bismillah, kan ada tuh yang aneh nggak ngerti dan gitu-gitu. Ya udah, jangan main salah-salah, terserah masing-masing qiraatnya. Ya, kalau habaib itu kan ada sanatnya. Ya, ada sanatnya bacaan bismillah begitu. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attad dalam kitab beliau tuh, beliau mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ikut bermakmum, karena orang mimpi Rasul tuh macam-macam. Mudah-mudahan kita bisa mimpi Rasulullah. Ya, walaupun ya paling gagak ketika meninggal dah diperdengarkan Rasulullah biar gak sakit dicabutnya. Ya. Kan ada yang mimpi ketemunya bukan kita mimpi ketemu tukang pisang, bukan mimpi ketemu teman kita yang makan gitu, bukan. Kalau ketemu Rasul ya tentunya yang cakep, mungkin duduk di taklimnya, ada yang lihat dari jauh, ada yang ketemu, ada yang disapa, ada juga yang ketemunya di belakang Rasul ikut sholat, bisa gak? Bisa. Nah, beliau diunjukin bagaimana Rasulullah sholat itu, baca-bacaannya. Jadi nggak macam-macam, nggak panjangan, nggak kependekan. Ya, nah itu ada sanad-sanadnya. Ya, banyak sih di YouTube keluar, ada juga kemarin dari sanadnya Habib Ahmad bin Ahmad Masyhur bin Al-Haddad. Ya, yang beliau 60.000 orang mengislamkan orang di Kongo, ya, di Afrika 60.000 ya orang dimasukkan Islam. Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad. Itu dia, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Nah, nanti insyaallah ya, nanti kita bisa baca bareng-bareng ya, mudah-mudahan panjang umur minggu yang akan datang, karena waktu ya ana berkonsep atau berpegang kita ngaji jangan terlalu malam dan juga nggak kepanjangan juga ya, udah melebihi waktunya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca dapat manfaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manfaat kita buat kita dunia akhirat dan keluarga kita, dan mudah-mudahan ya Allah panjangkan usia guru-guru kita, ulama-ulama kita, wabil khusus ya Al-Musnid Al-Habib Umar bin Hafiz yang akan datang insyaallah tanggal 20 besok nih ya, hari Minggu di Cidodol ya, insyaallah datang kalau yang ada kesempatan datang ya, minimal nggak lihat wajahnya atau kita mau nggak usah ya, kesian capek, penting kita dengar kalamnya dan minta doanya di Cidodol atau Cidodol ya, Kebayoran ya, Cidodol. Cari map ada Majelis Rasulullah Cidodol. Nah, di situ aja dekat pom bensin. Ya udah naik motor kayak naik mobil, Anda dari naik motor. Nah, apalagi dari sini udah lurus aja udah. Ya 1 jam juga ya, insyaallah sampai jam 7 udah jalan. Mudah-mudahan ya hari Minggu pagi besok. Insyaallah mudah-mudahan beliau sekeluarga dan rombongannya dalam keadaan sehat afiat, panjang umur. Ya, selalu kita doakan siapapun orang baik, siapapun, bukan beliau aja, siapapun orang baik, kita lihat orang baik, apalagi ulama, doain. Sebab doa itu akan balik kepada kita. Ya, karena tiap doa ada malaikat yang di samping kita. Jadi kata malaikat, walaka misluk. Ya, walaka misluk. Itu doain ya Allah, biar bini saya sehat afiat. Kata malaikat, walaka misluk. Engkau seperti itu, seperti doa itu. Ya, ente doain lagi, ya Allah tuh temen gue ya Allah biar miskin. Kata malaikat, iya lu juga miskin. Maka jangan suka nyumpahin orang, doain orang. Siapa semuanya doain. Kenapa? Berapa satu hari kita doain orang 20, berarti doanya nyampe ke kita. Yang doain siapa? Malah ekat. Makanya nyumpahin orang kaya muluan nih. Ya, nyumpahin orang kaya, nyumpahin orang biar kawin lagi. Kata malaikat dari belakang, habis emang mau. Ya, lo nggak pakai doain orang juga lo mau ya. Sirul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana ta'araf